Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia dan rahmat-Nya kita boleh berada di tengah perhimpunan ibadah pendalam Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Mari saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari segera kita mengikuti Bible Study, pelajaran dari kitab Rut pasal yang kedua yang merupakan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Ibadah Rut pasal yang kedua ayat yang ke-20, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Ya. diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan Ya. yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya, terus Lagi kata Naomi kepadanya, Ya. orang itu kaum kerabat kita. untuk yang kedua kali Naomi berkata kepada Rut menantunya, orang itu kaum kerabat kita. Terus Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. puji Tuhan. Sesudah itu artinya, kalimat sesudah itu artinya sesudah Naomi menerima hasil tuaian yang dibawa oleh Rut dari ladang. Selanjutnya berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu. Selanjutnya berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu. Adapun perkataan Naomi kepada Rut dibagi dalam dua bagian. Adapun perkataan Naomi kepada Rut dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Singkat perkataan yang singkatnya, dalam ucapannya Naomi memberkati orang yang telah memberkati Rut menantunya itu. Dalam ucapannya Naomi memberkati orang yang telah memberkati Rut menantunya itu. Contoh, diberkati orang yang memberkati. Contoh, diberkati orang yang memberkati. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya, Abram dipanggil Allah. ya, Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pergilah dari negerimu dan Ya. dari sanak saudaramu ya. dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Puji Tuhan. Terus. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur terus. dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat. Allah memanggil serta memberkati Abram. Allah memanggil serta memberkati Abram. Titik. Adapun berkat-berkat yang akan diterima oleh Abram ada 4 hal. Adapun berkat-berkat yang akan diterima oleh Abram ada 4 hal, yaitu 1, menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar sama dengan kuat. Kalau besar, banyak, dan besar pasti kuat. Amin. Amin. 2, diberkati sama dengan limpah kasih karunia. Diberkati sama dengan limpah kasih karunia. 3, membuat namanya masyhur sama dengan dikenal dan terkenal. 3, membuat nama Abram menjadi masyhur sama dengan dikenal dan terkenal. Jadi saudara, orang yang dikenal belum tentu terkenal, tetapi masyhur sama dengan dikenal dan terkenal. Amin. Amin. Sebelum kita melihat berkat keempat, terlebih dahulu kita melihat dengan seksama tentang masyhur. Berkat yang ketiga yang diterima oleh Abram ialah masyhur, membuat namanya menjadi masyhur. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 14. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 14 terlebih dahulu. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak-anak Skewa, Ya. juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, Ya. mencoba menyebut nama Tuhan Yesus Ya. atas mereka yang kerasukan roh jahat Terus. dengan berseru, katanya, Ya. aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi Ya. yang bernama Skewa. Puji Tuhan. Singkatnya, 7 orang tukang jampi semuanya adalah anak-anak Skewa.
mereka melayani atau berusaha untuk melayani dan mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Ya, tujuh orang anak Sikewa melayani dan berusaha untuk mengusir setan dari orang yang kerasukan setan dengan mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus. Sementara anak-anak Sikewa ini sebenarnya profesi mereka adalah tukang-tukang jampi. Sebenarnya 7 orang anak Sikewa ini adalah tukang jampi. Tapi lucu, mereka mencoba untuk mengusir setan dengan mengatasnamakan Tuhan. Ini kan lucu, tidak masuk akal. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi sesuatu yang tidak masuk akal di hari-hari ini banyak terjadi di dalam ibadah pelayanan, di dalam sebuah penggembalaan di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu Ya. menjawab, Ya, Yesus aku kenal. Yesus. Tapi roh jahat itu menjawab 7 orang anak Sikewa, Yesus aku kenal. Terus? Dan Paulus aku ketahui. Iya. Tetapi kamu, siapakah kamu? Puji Tuhan. Tetapi roh-roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Tetapi kamu siapakah kamu? Berarti Yesus sangat terkenal atau masyhur. Demikian pula dengan Rasul Paulus. Tetapi anak Sikewa tidak dikenal dan tidak masyhur. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebaliknya 7 orang anak-anak Sikewa tidak dikenal dan tidak terkenal, tidak masyhur. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau hanya seorang tukang jampi tidak masyhur di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka Ya. dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, Ya. sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan Puji luka-luka. Tuhan. Sesudah roh jahat itu mengatakan hal itu, orang-orang yang dirasuk roh jahat itu, ya, sesudah mengatakan hal itu, orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka, dan mengalahkan mereka. Menerpa mereka, menggagahi mereka, anak-anak Sikewa, dan mengalahkan anak-anak Sikewa. Sehingga anak-anak Sikewa itu pun lari dari rumah orang yang dirasuk roh jahat itu dengan telanjang. Strip pertama telanjang sama dengan dipermalukan. Strip yang kedua luka-luka sama dengan menderita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, inilah yang terjadi kalau kita mencoba-coba mencuri kemuliaan Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Menjadi, puji Tuhan, dipermalukan dan menderita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, Ya. baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Puji Yesus. Tuhan. Peristiwa itu ternyata diketahui oleh 1 orang-orang Efesus, 2 orang-orang Yahudi, 3 orang-orang Yunani. Puji Tuhan. Sehingga orang-orang Efesus dan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani mengalami ketakutan dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang Efesus dan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani mengalami ketakutan yang amat sangat dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita memikul salib, dan oleh salib kita dikenal dan terkenal, berarti nama Tuhan menjadi masyhur. Amin, saudaraku. Amin. Nama Tuhan, kalau nama Tuhan semakin masyhur, orang-orang akan semakin mengalami ketakutan. Puji Tuhan. Setelah kejadian wabah corona melanda dunia ini, saudaraku, orang-orang mengalami ketakutan sehingga nama Tuhan menjadi masyhur. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang mari timbul satu pertanyaan. Mengapa kemasyhuran dari Tuhan Yesus harus dinyatakan kepada orang-orang Efesus? Pertanyaan yang pertama, mengapa kemasyhuran dari Tuhan Yesus harus dinyatakan kepada
orang-orang Efesus? Jawabnya kita akan temukan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, sesuai dengan penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan. Demikian firman Ya. Tuhan. Kepada jemaat di Efesus. Ya, tadi pertanyaannya mengapa kemasyhuran dari Tuhan Yesus harus dinyatakan kepada orang-orang Efesus? Jawabnya Wahyu 2 ayat 1 sampai 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, Inilah firman dari Dia firman dari Dia, terus yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya terus dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita kerjakan di tengah ibadah dan pelayanan ini, saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Terus Baik jeripayahmu Iya. maupun ketekunanmu. ya, Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, terus bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, terus tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya. bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, Ayat 3. dan engkau tetap sabar Iya. dan menderita oleh karena namaku, Terus dan engkau tidak mengenal lelah. ya, di sini kita melihat Yesus tampil sebagai yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas untuk mengoreksi sidang jemaat di Efesus. Tampil untuk mengoreksi, tampil sebagai yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas untuk mengoreksi sidang jemaat di Efesus. Dan ternyata jemaat di Efesus ini pada bagian luarnya tampak istimewa. Ternyata pada sidang jemaat Efesus ini pada bagian luarnya tampak istimewa. Mengapa? Strip pertama, mereka itu giat bekerja dengan segala jeripaya. Strip yang kedua, tekun dan tidak mengenal lelah. Strip yang ketiga, tidak sabar ya, atau tidak kompromi terhadap orang jahat. Strip yang keempat, tidak kompromi terhadap pendusta-pendusta. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, inilah tampilan luar yang dapat dilihat sangat istimewa pada bagian luar dari sidang jemaat di Efesus. Kemudian strip yang kelima, tetap sabar dan rela menderita demi nama Tuhan. Tetap sabar dan rela menderita demi nama Tuhan. Sesuatu yang luar biasa tampak terlihat pada bagian luar dari sidang jemaat di Efesus. Amin, saudaraku. Amin. Istimewa dan luar biasa. Puji Tuhan, kita tentu akan kagum melihat bagian luar ini daripada sidang jemaat di Efesus. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, Terus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. namun pada akhirnya Tuhan mencela mereka karena ternyata hal-hal yang istimewa itu dikerjakan tanpa kasih mula-mula. Amin, saudaraku. Amin. Karena ternyata, saudaraku, namun pada akhirnya Tuhan mencela mereka karena ternyata hal-hal yang istimewa itu dikerjakan tanpa kasih mula-mula. Puji Tuhan. Jadi saudara, ternyata seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan pun bisa melayani bahkan mengerjakan hal-hal yang istimewa dan luar biasa tanpa kasih mula-mula. Amin, saudaraku. Amin. Berarti yang menjadi motor penggeraknya di situ bukan lagi kasih mula-mula, melainkan strip pertama kepentingan atau ambisi, strip yang kedua mencari puji-pujian dan hormat, strip yang ketiga mencari nama supaya masyhur atau ketenaran bagi dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Hal ini, saudaraku, tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau motor penggeraknya melayani, kalau motor penggeraknya ini Tuhan tidak suka. Ternyata bisa melakukan sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Puji Tuhan. Tetapi ternyata tanpa kasih mula-mula, ternyata motor penggeraknya adalah ambisinya, kepentingan dirinya. Kemudian hanya mencari puji-pujian dan hormat, serta mencari nama supaya masyhur, mencari ketenaran bagi dirinya sendiri saja, tidak lebih tidak kurang. Puji Tuhan. Hal ini mari kita bandingkan dengan pengakuan dari Rasul Paulus di hadapan sidang jemaat di Korintus. Kita bandingkan dengan pengakuan Rasul Paulus
di hadapan sidang jemaat di Korintus, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan, ironis sekali sebetulnya ya. Amin. Kalau motor penggeraknya hanya ambisi ketenaran, ironis sekali. Puji Tuhan, sangat disayangkan sekali. Puji Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih. Terus, Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan Ya. semua bahasa manusia ya, dan bahasa malaikat, ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, aku sama dengan gong yang tidak berkumandang mempunyai kasih sama dengan gong yang berkumandang. dan canang yang gemerincing. Ya, melayani tanpa kasih sama dengan gong, sama dengan canang. Terus, Sekalipun aku mempunyai karunia Ya. untuk bernubuat ya, dan aku mengetahui segala rahasia ya, dan memiliki seluruh pengetahuan, ya, dan sekalipun aku memiliki iman Ya. yang sempurna untuk memindahkan gunung, ya, tetapi jika aku tidak Ya. mempunyai kasih, ya. aku sama sekali tidak berguna. mempunyai karunia bernubuat, mempunyai pengetahuan tentang rahasia, mempunyai seluruh pengetahuan, memiliki iman sempurna untuk mengadakan mujizat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sama dengan nol, tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada Ya, padaku, perhatikan apakah kita ini datang beribadah dengan kasih atau tidak. Perhatikan sungguh-sungguh. Terus, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, terus, bahkan menyerahkan tubuhku untuk Ya. dibakar, ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, terus, sedikit pun tidak ada Ya. faedahnya bagiku. perhatikan, Rasul Paulus mengaku dengan gamblang. Rasul Paulus mengaku dengan gamblang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, aku sama dengan. Tetapi jikalau tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. B. Sekalipun mempunyai karunia. Strip pertama untuk bernubuat, strip yang kedua mengetahui segala rahasia, strip yang ketiga memiliki pengetahuan, strip yang keempat memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung atau mengadakan mujizat. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. C. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Puji Tuhan. Sebab itu saya mau bertanya kepada kita, apa tujuan kita datang beribadah, kita berada di tengah ibadah dan pelayanan ini? Apakah yang menjadi motor penggeraknya ambisi? Apakah yang menjadi motor penggeraknya supaya mencari ketenaran? Apakah yang menjadi motor penggeraknya hanya karena ibadah Taurat, hanya suatu aturan, karena memang sudah disebut menjadi anggota sidang jemaat? Kalau itu yang menjadi motor penggerak, tanpa kasih mula-mula, tidak ada sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing, dan tidak berfaedah dan tidak berguna, tidak ada artinya. Semuanya menjadi kesia-siaan. Semua menjadi suatu kesia-siaan, tidak berfaedah, tidak berguna, sia-sia saja. Puji Tuhan. Alangkah ruginya kita, saudaraku, menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, uang, tapi semua menjadi sia-sia. Alangkah malangnya kalau semua sia-sia segala sesuatu yang kita kerjakan ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik dan kiranya kita menjadi bijaksana. Puji Tuhan. Saya bisa saja berkhotbah karena mempunyai pengetahuan tentang kerajaan surga. Dan mungkin hamba Tuhan yang lain mempunyai iman yang sempurna untuk mengadakan mujizat yang besar di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. Bahkan ada juga hamba Tuhan tidak sedikit berkorban. Dalam pengorbanannya telah terjadi, tetapi hasilnya nol bila tanpa kasih. Hasilnya nol bila tanpa kasih. Amin. Puji Tuhan. Persamaan dari nol. Persamaan dari nol. Persamaan dari nol adalah 1. Bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, ini adalah alat musik yang tidak bisa mengikuti irama, nada tinggi dan nada rendah.
Amin, saudaraku. Amin. Tidak bisa mengikuti irama nada tinggi dan nada rendah. Karena dia gong ini hanya bisa bergong, berkumandang gong dan gemerincing, cing cing cing. Namun tidak bisa mengikuti irama. Maksudnya tidak bisa mengikuti tinggi rendahnya sebuah nada. Irama tinggi rendah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, jelas itu menunjuk pengalaman kematian dan kebangkitan. Irama tinggi rendah jelas itu menunjuk pengalaman kematian Yesus Kristus. Kuasa kematian jelas mengubur hidup lama, kuasa kebangkitan hidup dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Ini irama kita dalam pengikutan kita di tengah-tengah ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kalau tidak, berarti sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin. Amin. 2, tidak berguna. Tidak berguna. Contoh, sampah. Itu tidak berguna. Rasul Paulus jelas berkata, puji Tuhan, setelah aku memiliki Kristus, semua yang di belakang dianggap menjadi sampah dan kotoran, tidak berguna. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 3, tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Contoh, strip pertama, tidak menjadi garam dunia. Strip yang kedua, tidak menjadi terang dunia. Itu tidak berfaedah. Kalau tidak menjadi garam dunia, tidak memberi rasa dalam perkataan dan perbuatan, tidak ada faedahnya hidup ini. Kemudian tidak menjadi terang dunia yang bercahaya untuk menerangi kegelapan. Kehidupan yang seperti ini juga tidak berfaedah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, sangat rugi dan malang sekali kalau kehidupan kita ini tidak berfaedah, tidak menjadi garam dan terang dunia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita semakin dewasa untuk mendengar apa yang sudah kita dengar di tengah pemberitaan firman Tuhan. Kemudian kita kembali memperhatikan Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Saya tidak bisa melihat saudara di tiap-tiap sektor, tetapi Tuhan sedang melihat hati kita masing-masing. Tuhan melihat pikiran kita masing-masing. Apakah fokus atau terbagi dengan ngelantur. Puji Tuhan. Wahyu pasal, kembali kita baca Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terus, Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau Ya. telah jatuh. ya, Bertobatlah Ya. dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. puji Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tanpa kasih mula-mula suatu kejatuhan yang sangat dalam. Suatu kejatuhan yang sangat dalam. Berarti bukan dosa biasa, bukan dosa kecil-kecilan. Kejatuhannya yang sangat dalam. Puji Tuhan. Berarti melayani tanpa kasih mula-mula itu bukan dosa biasa. Itu bukan dosa biasa, tetapi itu yang menenggelamkan seseorang. Berarti kejatuhannya sudah sangat dalam sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen melayani tetapi tanpa kasih mula-mula. Melayani yang menjadi motor penggeraknya dalam pelayanan hanyalah ambisinya, kepentingan mencari ketenaran. Ini kejatuhan yang sangat dalam sekali. Tetapi banyak juga orang Kristen acuh tak acuh tentang hal ini, tidak peduli. Jangan sampai Tuhan mengacaukan hidup kita seperti Tuhan turun mengacaukan saat orang-orang membangun Menara Babel. Kiranya dapat dipahami. Kalau sudah kacau, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya tercerai-berai. Keluarga tidak sedikit tercerai-berai. Suami istri pisah, anak dengan orang tua pisah. Hati-hati, hati-hati. Itu sebabnya Tuhan mencela sidang jemaat di Efesus sesuai dengan ayat yang keempat. Coba baca ayat 4. Wahyu 2 ayat 4, baca. Namun demikian aku Ya. mencela engkau, Iya. karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Melayani tanpa kasih mula-mula, kejatuhannya sangat dalam. Itu bukan dosa biasa. Sehingga Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
kiranya dapat dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula itu. Apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula? Sebenarnya itu merupakan wujud dari korban Kristus. Kasih mula-mula sebenarnya itu merupakan wujud dari korban Kristus di atas kayu salib. Sebab pertama kali Allah menyatakan kasih-Nya atas manusia adalah di atas bukit Golgota. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat praktek kasih mula-mula. Wahyu 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Oleh sebab itu bertobatlah. Terus. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Puji Tuhan. Karena jemaat di Efesus ini telah meninggalkan kasih mula-mula. Dan itu merupakan suatu kejatuhan yang sangat dalam. Bukan suatu dosa biasa. Oleh sebab itu pada ayat 5 ini Tuhan berkata dan memberi nasihat yang indah, yaitu sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Nasihat Tuhan kepada sidang jemaat di Efesus adalah bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Puji Tuhan. Bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Berarti praktek kasih mula-mula ialah bertobat. Amin, saudaraku. Amin. Bertobat. Puji Tuhan. Bertobat artinya, saudaraku, beralih dari perbuatan-perbuatan yang jahat atau meninggalkan hidup yang lama. Puji Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang lama. Amin. Amin. Kembali kepada Tuhan. Amin. Tinggalkan kehidupan yang lama. Amin. Jangan terlena. Puji Tuhan. Tandanya kembali kepada Allah. Tandanya berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan tanpa kepentingan diri. Puji Tuhan. Berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan tanpa kenal lelah dan tanpa kepentingan diri. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya nanti menjadi terang dunia, dengan lain kata menjadi kaki dian emas. Menjadi kaki dian emas. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kaki dian emas itu sama saja dengan Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-5. Coba baca. Demikian firman Tuhan. Baca. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Ini menunjukkan bahwa suatu kuasa, suatu daya dengan kuasa yang sangat besar sekali. Puji Tuhan. Kemudian ibadah dan pelayanan itu betul-betul berada di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Suatu bobot, suatu kuasa yang sangat besar. Karena ini adalah ciri kalau kita melayani di hadapan tahta kasih karunia. Amin, saudaraku. Amin. Ada di dalam terang, bagaikan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, yang adalah ketujuh roh Allah. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Terus. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bagian B. Bertanduk 7 dan bermata 7. Bermata 7 terus. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bermata bumi. 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi ini. Biarlah kiranya kehidupan kita ini menjadi terang, menjadi matanya Tuhan. Amin. Menjadi mata Tuhan, diutus dimanapun kita berada. Amin. Menjadi mata Tuhan, ketujuh roh Allah menjadi mata Tuhan, berarti menjadi terang dunia.
menjadi terang dunia dimanapun kita diutus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bertobatlah, lakukan kembali apa yang pernah kita kerjakan di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi kaki dian. Kalau tidak, Tuhan mengambil kaki dian, berada dalam gelap. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi 7 mata Allah. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Tuhan mengutus kita di bumi Provinsi Banten, kiranya menjadi terang dunia. Amin. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kemasyhuran Tuhan Yesus harus dinyatakan kepada orang-orang Yahudi? Pertanyaannya, mengapa kemasyhuran Tuhan Yesus harus dinyatakan kepada orang-orang Yahudi? Jawabnya 1 Korintus 1 ayat 22. Jawabnya 1 Korintus 1 ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya. Baca. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, Ya. dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Puji Tuhan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda di dalam hal pengikutan mereka kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan pengikutan kita kepada Tuhan? Apakah juga hanya untuk mencari atau menghendaki tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat? Apakah hanya semata-mata untuk mencari tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat? Mari kita jawab sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Buktikan di hadapan Tuhan, di tengah-tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat contoh dalam Injil Yohanes 6. Ya, contoh dalam Injil Yohanes 6, orang-orang Yahudi berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus Kristus karena strip pertama, mujizat kesembuhan terhadap orang sakit, ayat 2. Strip yang kedua, karena mujizat 5 roti 2 ikan. Itu ya, puji Tuhan. Ya, mujizat 5 roti dan 2 ikan. Haleluya, itu ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 14. Tetapi kenyataannya ketika Yesus menjelaskan tentang pribadinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, di mana strip pertama tubuhnya benar-benar makanan, strip yang kedua darahnya benar-benar minuman, itu dijelaskan pada ayat 54 sampai 58. Orang-orang Yahudi berbondong-bondong, yang semula berbondong-bondong, mereka itu mengundurkan diri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tadi ayat 54 sampai 58. Puji Tuhan. Mereka mengundurkan diri. Boleh Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 58 dan 60. 58 dan 60. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Ya. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Puji Tuhan. Yesus menjelaskan tentang pribadinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah. Puji Tuhan. Di mana tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Tetapi sesudah Yesus menjelaskan akan hal itu, orang Yahudi yang berbondong-bondong itu berkata bahwa perkataan Tuhan Yesus itu keras. Pernyataan Tuhan Yesus itu keras. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 60. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Dan akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong, orang banyak yang berbondong-bondong tadi mengikuti Tuhan, mengundurkan diri. Sejak hari itu orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan mengundurkan diri. Apa yang dimaksud dengan mengundurkan diri? Mengundurkan diri
karena tersandung terhadap pemberitaan tentang salib Kristus. Menunjukkan bahwa mereka tersandung dengan pemberitaan tentang salib Kristus. Tidak sedikit orang Kristen tersandung terhadap pengajaran salib, tersinggung dan menyalahkan orang yang memberitakan salib Kristus. Diajar untuk memikul salib, tersinggung. Tapi ingin orang lain diajar dan dinasihati. Kiranya dapat dipahami mana yang kita bela, salib atau orang semacam itu. Kita harus belajar jujur di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan terbawa perasaan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Supaya oleh salib itu kita menyatu satu dengan yang lain, menyatu karena sudah terlebih dahulu menyatu dengan Tuhan. Kita kembali membaca 1 Korintus 1 ayat 23. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kita nanti memutar balik kebenaran seperti orang Yahudi ya. 1 Korintus 1 ayat 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Terus? Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Yahudi yang berbondong-bondong mengikuti dia, mereka berkata pengajaran salib itu keras pada ayat 60. Dan selanjutnya pada ayat 66 mereka semua mengundurkan diri, menunjukkan bahwa mereka tersandung dengan pengajaran salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan memang memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Pendeknya orang-orang Yahudi tersandung terhadap pemberitaan Kristus yang disalibkan, tersandung terhadap pengajaran salib. Itu sebabnya Tuhan menyatakan kemasyurannya kepada orang-orang Yahudi supaya akhirnya mereka takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Semakin nama Tuhan masyhur, semakin orang-orang di bumi ini menjadi takut akan Tuhan. Lewat wabah corona ini orang menjadi takut akan Tuhan. Dulu tidak mencari Tuhan, dulu tidak mencari perlindungan terhadap Tuhan. Sekarang lewat wabah corona ini banyak orang sekarang takut akan Tuhan. Tetapi jangan diperalat. Tuhan jangan diperalat. Artinya saat butuh Tuhan, orang banyak mencari Tuhan, tapi tidak butuh, tidak mencari Tuhan, itu namanya memperalat Tuhan sesuka hati. Puji Tuhan. Saat Yesus mengadakan mukjizat terhadap kesembuhan orang sakit, banyak orang Yahudi berbondong-bondong mengikuti. Serta mengadakan mukjizat 5 roti 2 ikan terhadap 5.000 orang, banyak juga orang mengikuti. Manakala Yesus menyatakan pribadinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah, banyak orang tidak kuat karena mereka menganggap pengajaran salib adalah pengajaran yang sangat keras, dan akhirnya mereka mengundurkan diri, menunjukkan bahwa mereka tersandung terhadap pengajaran salib. Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan kita peralat Tuhan. Amin. Saat dihimpit persoalan kita menangis datang kepada Tuhan, tapi saat masalah selesai kita lupa Tuhan. Banyak orang Kristen memperalat Tuhan saja. Tuhan itu dibuatnya sebagai boneka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya orang-orang Yahudi tersandung terhadap pemberitaan Kristus yang disalibkan, tersandung terhadap pengajaran salib. 1 Petrus 2. Dan itu juga dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam tulisannya 1 Petrus 2.
Ayo makin dewasa, jangan kita peralat Tuhan, jangan kita jadikan Tuhan boneka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau saya diberkati saya datang. Kalau tidak saya tidak mau datang beribadah. Itu kan memperalat Tuhan. Sesuka hati saja, seenak dewe. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus Kristus batu penjuru. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya, batu yang terpilih. Itulah pribadi Yesus yang disalibkan, korban Kristus terus. Sebuah batu penjuru yang mahal. Ya, korban Kristus dasar dari tiap-tiap bangunan. Penjuru itu sudut dasar terus. Dan siapa yang percaya kepadanya Ya. tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, Bagi kamu yang percaya terus. ia mahal. Yang mahal terus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Iya. batu yang telah dibuang oleh Ya. tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, Iya. juga telah menjadi batu sentuhan Iya. dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Haleluya. Intinya di sini orang-orang Yahudi tersandung dengan batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal, yaitu pemberitaan Kristus yang disalibkan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Mereka tersandung, orang-orang Yahudi atau tukang-tukang bangunan, itulah ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua secara khusus. Saudaraku, tersandung dengan batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal, yaitu pemberitaan Kristus yang disalibkan. Puji Tuhan. Sebab tukang-tukang bangunan itu, di sini kita melihat perbuatan dari tukang-tukang bangunan itu, di sini dinyatakan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Inilah perbuatan dari tukang-tukang bangunan, ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua. Intinya orang-orang Yahudi tidak menghargai korban Kristus, tersandung dengan batu yang terpilih, tersandung dengan batu penjuru yang mahal, tersandung dengan pemberitaan firman tentang salib Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Iya. Orang-orang Yahudi tersandung terhadap pengajaran salib Kristus karena memang mereka tidak taat kepada firman Allah. Tidak sedikit imam-imam tersandung terhadap pengajaran salib, didikan dari seorang hamba Tuhan, karena ternyata orang yang tersandung itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada firman. Ternyata karena memang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada firman, hanya taat kepada maunya sendiri, kehendak sendiri, keinginan daging sendiri, sehingga tersandung terhadap pengajaran salib, didikan salib. Tidak sedikit orang Kristen seperti itu. Bagaimana dengan kita? Terkhusus malam ini, Tuhan sudah nyatakan kebenarannya. Apakah kita mau terima dan kita sikapi dengan seksama dan secara dewasa? Saya berharap bersikaplah seperti laki-laki, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kuat dan teguh hati. Baca kembali ayat 6 sampai 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, Ya. sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah Ya. batu yang terpilih, Ya. sebuah batu penjuru yang mahal, Ya. dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Terus, Karena itu bagi kamu yang percaya, Ya. ia mahal. Terus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Terus. batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Terus. telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. puji Tuhan. Siapa yang percaya terhadap batu penjuru yang mahal, terhadap pemberitaan firman tentang salib Kristus, tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Amin. Tidak akan dipermalukan. Kalau kita senantiasa setia memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, di tengah-tengah pengikutan kita di dalam hal mengiringi Tuhan, tidak akan dipermalukan Tuhan. Amin. Sebab di balik salib Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Asal kita bertekun memikul salibnya. Puji Tuhan. Haleluya.
Alasan tidak orang yang percaya tidak dipermalukan, alasannya kan karena menjadi batu penjuru, artinya menjadi dasar hidup atau landasan hidup yang kuat di dalam dirinya. Karena saudaraku, batu penjuru yang mahal itu telah menjadi batu penjuru di dalam dirinya. Artinya menjadi dasar hidup atau landasan hidup yang kuat bagi dirinya. Kalau kita jadikan korban Kristus sebagai landasan hidup, kita kuat. Amin. Tapi kalau kita jadikan keinginan daging menjadi landasan hidup kita, ini kita tidak kuat, sama seperti rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Puji Tuhan. Kuat sama dengan rumah yang dibangun di atas dasar batu. Batu itu menuju ibadah korban Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Strip yang kedua, menjadi batu sentuhan. Artinya dapat menyentuh bagian hidup yang paling dalam. Menyentuh hidup bagian paling, artinya batu sentuhan artinya dapat menyentuh bagian hidup yang paling dalam, yaitu hal-hal yang tak dapat dipahami oleh siapapun. Itulah pikiran dan perasaan manusia. Tidak ada yang dapat mengerti selain Tuhan saja yang mengerti hati dan pikiran ini dan perasaan ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Asal itu, saudaraku, asal kita betul-betul menyangkal diri dan memikul salib di dalam mengikuti Tuhan, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan mengerti kehidupan kita yang paling dalam. Dia menyentuh perasaan yang paling dalam. Puji Tuhan. Sebaliknya, bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya terhadap batu penjuru atau korban Kristus menjadi suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kemasyhuran Tuhan Yesus dinyatakan kepada orang-orang Yunani? Mengapa kemasyhuran Tuhan Yesus dinyatakan kepada orang-orang Yunani? Jawabnya 1 Korintus 1 ayat 22. Jawabnya 1 Korintus 1 ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, Ya, terus. dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Puji Tuhan. Untuk orang-orang Yunani, orang-orang Yunani menghendaki atau mencari hikmat di dalam pengikutan mereka kepada Tuhan. Orang-orang Yunani menghendaki atau mencari hikmat di dalam pengikutan mereka kepada Tuhan. Mencari hikmat, pengikutan dari orang-orang Yunani adalah hanya untuk mencari hikmat dari Tuhan saja. Hanya untuk mencari hikmat saja dari Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak lebih, tidak kurang. Mencari hikmat sama dengan berusaha untuk memiliki pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang surga. Mencari hikmat sama dengan berusaha untuk memiliki pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang surga. Mari, contohnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Matius 23. Contohnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Injil Matius 23 ayat 1 sampai 3. Injil Matius 23 ayat 1 sampai 3. Demikian. Ini puji Tuhan, ini contoh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi Puji Tuhan, berusaha untuk memiliki pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang surga. Contohnya ahli Taurat dan orang Farisi, Matius 23 ayat 1 sampai 3. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang yang memiliki hikmat ini. Puji Tuhan, tentang surga. Ahli Taurat ahli, dan orang Farisi itu juga ahli. Puji Tuhan. Terus baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Terus katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Singkatnya menjadi pemimpin. Terus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Terus, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Intinya di sini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tampil menjadi pemimpin. Tampil menjadi pemimpin. Mereka mengajar orang banyak,
karena pengetahuan yang mereka miliki, karena pengetahuan tentang surga, karena pengetahuan yang mereka miliki tentang surga banyak. Ya, sebab mereka memiliki pengetahuan tentang surga. Amin, saudaraku. Amin. Tampil sebagai pemimpin dan mengajar orang banyak karena pengetahuan yang mereka miliki. Puji Tuhan. Saudaraku, tetapi pengetahuan yang dimiliki, tetapi pengetahuan yang banyak yang mereka miliki itu ternyata pengetahuan yang banyak yang mereka miliki itu tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik dan benar. Perbuatan mereka tidak diimbangi dengan perbuatan. Ya, pengetahuan yang banyak tidak diimbangi dengan perbuatan yang baik dan benar. Pendeknya hanya bisa mengajar tapi tidak menjadi pelaku. Amin, saudaraku. Hanya bisa mengajar tapi tidak bisa menjadi pelaku. Puji Tuhan, saya jujur saja takut di dalam hal menyampaikan ini. Karena apabila saya hanya bisa mengajar oleh karena pengetahuan yang banyak yang tentang surga yang saya miliki, tetapi tidak menjadi pelaku, itu tidak menjadi contoh. Justru nanti menjadi sandungan. Orang lain nanti tersandung. Sebab itu mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ayat 5, ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Ya. Tetapi mereka sendiri Ya. tidak mau menyentuhnya. Mengajarkan tentang salib, tetapi mereka sendiri tidak mau memikul salib. Mengajar orang banyak tentang salib, tetapi mereka sendiri tidak memikul salib. Amin, saudaraku. Ayat 5-7. Inilah kalau punya pengetahuan yang banyak tentang surga. Puji Tuhan. Kalau hanya itu saja yang mereka mau, tetapi tidak memikul salib. Puji Tuhan. Ayat 5-7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya. Mereka memakai tali sembayang yang lebar Ya. dan jumbai yang panjang. Terus. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan Terus. dan di tempat terdepan di rumah Ya. ibadat. Terus. Mereka suka menerima penghormatan di pasar Puji-pujian terus. dan suka dipanggil Rabi. Haleluya. Akhirnya di dalam pelayanan mereka hanya dimaksud untuk menerima puji-pujian dan hormat dari manusia. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ini dampaknya, dampak yang terjadi kalau mempunyai pengetahuan yang banyak tentang surga tetapi tidak mau memikul salibnya. Akhirnya di dalam pelayanan mereka hanya dimaksud untuk menerima puji-pujian dan hormat dari manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mengapa orang Yunani hanya mencari hikmat di dalam mengikuti Tuhan? Mengapa? 1 Korintus 1 ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ya, baca. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Terus. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Ya. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi Ya. suatu kebodohan. Puji Tuhan. Memberitakan Kristus yang disalibkan bagi orang-orang Yunani, gambaran dari bangsa kafir, itu merupakan suatu kebodohan. Ternyata, saudaraku, pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan itu bagi orang Yunani, gambaran dari bangsa kafir, adalah suatu kebodohan bagi mereka. Tidak sedikit orang-orang Kristen menganggap bahwa salib adalah suatu kebodohan. Tidak sedikit orang-orang Kristen menganggap bahwa salib adalah suatu kebodohan. Amin. Amin. Mengapa demikian? Karena, saudaraku, pekerjaan, uang, kekayaan, harta, kedudukan, jabatan yang tinggi, dan perkara-perkara lainnya di dunia ini menganggap lebih utama daripada sekedar memikul salib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Pendeknya, ibadah tanpa bekerja adalah kebodohan bagi mereka. Ibadah tanpa uang, kebodohan bagi mereka. Ibadah tanpa bekerja, kebodohan bagi mereka. Ibadah tanpa kedudukan, jabatan yang tinggi, bagi bangsa kafir, itu kebodohan. Itu sebabnya banyak orang Kristen berkata,
kepada menghina orang-orang yang senantiasa setia dan bertekun memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Mereka menganggap orang semacam ini adalah orang bodoh karena mengutamakan ibadah dan pelayanan daripada perkara lahiriah, daripada yang ada ini. Bagaimana dengan kita yang sudah mengerti kebenaran firman? Apakah kita menganggap bahwa salib kebodohan? Lebih utama, lebih baik kita tidur di rumah banyak dan melakukan hal-hal yang lahiriah, tetapi mengerjakan pekerjaan Tuhan, memikul salib suatu kebodohan. Jangan kita sama seperti orang dunia. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita sama seperti orang dunia, menganggap bodoh salib karena pekerjaan, uang, harta, kekayaan, kedudukan lebih utama bagi mereka. Puji Tuhan, kiranya dapat lebih iman mereka hanya kepada perkara lahiriah. Tapi kita seharusnya yang sudah didewasakan oleh pengajaran mempelai, iman kita adalah Yesus yang disalibkan. Amin. Puji Tuhan, karena itu yang membenarkan kita, bukan hukum Taurat yang kita lakukan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Ya. Di manakah ahli Taurat? Ya. Di manakah pembantah dari dunia ini? Ya, ahli Taurat itu disebut orang hikmat. Mereka beribadah hanya untuk mencari hikmat. Terus? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Iya. Kalau hanya memiliki pengertian tentang firman Tuhan, tetapi tidak mau memikul salib, sama disebutlah mereka itu tukang pembantah. Disebutlah mereka itu tukang pembantah. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Ya. baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Sesungguhnya bagi mereka yang dipanggil Tuhan, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, sesungguhnya salib Kristus adalah kekuatan Allah. Salib Kristus adalah satu, kekuatan Allah, dua, hikmat Allah. Puji Tuhan. Kalau ada orang menganggap dirinya kuat, sebetulnya dia adalah orang lemah. Tapi kalau kita menjadi lemah, menganggap diri lemah dan senantiasa memikul salib, itu adalah orang yang kuat di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau ada orang yang menganggap dirinya memiliki hikmat dan mempunyai pengetahuan, tetapi dia tidak mau memikul salib, sebetulnya ia adalah orang yang paling bodoh di hadapan Tuhan. Kalau andai kata dia mempunyai hikmat, tentu dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, yang suci, mana yang tidak benar, yang tak suci. Kalau hanya mempunyai ilmu pengetahuan dan memperoleh pengetahuan di dalam satu bidang perkara lahiriah, tetapi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu adalah orang yang bodoh di dalam Tuhan. Tetapi bagi orang Yahudi maupun orang Yunani, bagi setiap orang kafir dan Israel, sesungguhnya salib Kristus adalah satu, kekuatan Allah, dua, hikmat Allah. Amin. Jadi ternyata tidak rugi, tidak rugi memikul salib Kristus. Tidak ada ruginya. Sebaliknya untunglah kita memikul salib. 25 sampai 28. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 28. Sebab yang bodoh dari Ya, Allah ya. lebih besar hikmatnya daripada manusia, Iya. dan yang lemah dari Allah lebih Ya. kuat daripada manusia. Puji Tuhan. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Sebaliknya yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus ayat 26 sampai 28.
Ingat saja saudara-saudara, Terus? bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, Iya. tidak banyak orang yang berpengaruh. Puji Tuhan, dari desa, dari kota, dari pedusunan, dari Simotung, dari mana saja. Terus? Tidak banyak orang terpandang. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Apa yang bodoh bagi dunia? Terus? dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Terus? Dan apa yang lemah bagi dunia, Ya. dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Terus? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi Boleh, dunia. sampai ayat 27 dulu. Ingat, Tuhan hanya memakai orang yang bodoh dari dunia dan memakai orang yang lemah dari dunia. Kalau menganggap pandai, Tuhan tidak pakai. Menganggap diri kuat, Tuhan tidak pakai. Jadi yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang merasa diri lemah dan orang yang merasa diri bodoh karena salib. Tujuannya untuk mempermalukan orang yang, untuk mempermalukan hikmat dunia dan untuk memalukan kekuatan dunia, untuk memalukan apa yang kuat dari dunia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, memang kita menjadi bodoh karena salib. Kita menjadi lemah karena salib. Memang kita mau menjadi bodoh karena salib. Mau dianggap lemah karena salib. Tetapi apa yang lemah dipanggil Tuhan untuk memalukan apa yang kuat dari dunia. Apa yang dianggap bodoh dari dunia dipanggil untuk mempermalukan hikmat dunia. Supaya dengan demikian nama Tuhan semakin masyhur, baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin. Amin. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, Ya. dipilih Allah. Ya. Bahkan apa yang tidak berarti, Ya. dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Puji Tuhan. Selanjutnya perhatikan. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Kemudian bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi saudara, ayat ini memberi suatu peluang emas, kesempatan emas bagi kita yang merasa diri tidak mempunyai hikmat. Bagi kita yang tidak mempunyai apa-apa. Bagi kita yang dianggap menjadi orang yang tidak berarti bagi dunia. Jadi saudara, ayat ini adalah suatu peluang emas bagi orang yang tidak berarti bagi dunia. Peluang emas bagi orang yang hina bagi dunia. Supaya kita menjadi berarti dan mulia karena salib Kristus. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hei, kita yang datang dari tempat yang kita datang, kita sadar kita dipanggil dari tidak banyak orang yang bijaksana. Kita dipanggil dari latar belakang yang bodoh, hina karena dosa. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Kesempatan itu merupakan suatu peluang emas. Kesempatan emas itu adalah merupakan kasih dan kemurahan dari Tuhan yang harus kita gunakan dengan baik, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama, mengingat waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Kalau engkau menganggap dirimu hina, kalau engkau menganggap dirimu tidak berarti, kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kita di tengah ibadah ini gunakan baik-baik. Jangan kita sudah bodoh tapi kita tidak menggunakan kesempatan. Jangan kita sudah hina karena dosa, tidak gunakan kesempatan. Itu namanya bunuh diri. Amin, saudaraku. Gunakan kesempatan ini sebagai peluang emas. Tidak banyak di antara kita dipanggil Tuhan sebagai orang bijaksana, sebagai orang yang mulia, tapi justru sebaliknya hina karena banyaknya dosa, kejahatan, kenajisan. Manfaatkan peluang ini. Amin. Yang di Serang manfaatkan, yang di Perumnas manfaatkan dengan baik peluang emas ini. Jangan sia-siakan. Baik yang di BCA manfaatkan peluang ini dengan baik. Dan saya juga berdoa kepada para pemirsa, anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan. Tidak banyak dari antara kita dipanggil Tuhan sebagai orang bijaksana,
Sebagai orang yang mulia, sebaliknya hina karena banyak dosa, karena banyak kejahatan, pelanggaran, kenajisan. Memanfaatkan peluang emas ini. Jangan sia-siakan lagi. Tanda kesudahan, tanda dari segala kesudahan sudah dekat. Manfaatkan. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kejadian 12 ayat yang kedua. Kita kembali membaca Kejadian 12 ayat yang kedua. Puji Tuhan, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Ya. dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, Ya. dan engkau akan menjadi berkat. Baca ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Ya. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu. Sebentar, ayat 2 saja. Jadi adapun berkat-berkat yang diterima oleh Abraham ada 4 hal, yaitu 4 menjadi berkat. Abraham menjadi berkat. Sama dengan menjadi saluran berkat. Menjadi berkat berarti menjadi salurannya berkat Tuhan. Menjadi saluran berkat Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi saluran berkat Tuhan. Haleluya. Singkatnya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus menjadi saluran berkat. Amin. Harus menjadi saluran berkat, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatannya. Amin. Jadi perkataan dan perbuatan sekecil apapun, saudaraku, dapat membangun orang lain, memberkati orang lain. Upayakanlah itu. Amin. Jangan hanya untuk mencari kesenangan sendiri. Jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Amin, saudaraku. Amin. Ingat akan hal itu supaya kita semakin berkenan apabila kita hidup dan bertekun di dalamnya di hadapan Tuhan. Kejadian 12 ayat 3-4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Ya. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Terus, Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus, Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, mendengar panggilan Tuhan. Terus, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. yang ikut bersama-sama dengan, kalau orang menghargai panggilan, yang ikut dengan dia pasti diberkati. Amin, saudaraku. Amin. Seihir rumah berarti diberkati. Terus, Abram berumur 75 tahun Ya. ketika ia berangkat dari Haran. puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Selanjutnya Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Hal ini akan terjadi dari pihak Tuhan. Tuhan akan menempati janji berkatnya. Amin, saudaraku. Sedangkan dari pihak Abraham harus menghargai panggilan. Sama dengan berpadanan dengan panggilan. Amin, saudaraku. Amin. Ayo belajar untuk berpadanan dengan panggilan. Kita dipanggil untuk beribadah dan melayani sesuai karunia-karunia jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Suatu beban yang ditaruh oleh Tuhan di pundak kita pikul dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Belajar sama dengan berpadanan dengan panggilan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, berpadanan dengan panggilan. Hal yang senada akan kita alami. Hal yang senada akan kita alami dengan catatan mau menghargai panggilannya. Amin. Mau menghargai panggilannya. Pendeknya, saudaraku, pemeliharaan dan pembelaan Tuhan serta berkat-berkat Tuhan nyata. Strip pertama bagi hamba-hamba Tuhan yang mau menghargai panggilannya. Strip yang kedua bagi anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang mau menghargai ibadah dan pelayanan. Itu akan terjadi karena Tuhan tidak akan membeda-bedakan antara yang satu dan yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ayat yang ketiga, baca kembali. Aku Puji akan Tuhan. memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Ya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. barulah bagian B. Dan olehmu semua kaum di Iya. muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kisah Rasul 7 ayat 1-4. Kisah Rasul 7
ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat, kiranya ini nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Oleh karena pribadi kita, adik dan kakak kita diberkati. Amin. Oleh karena keberadaan kita, orang tua, anak diberkati. Amin. Saudara, kerabat, handai tolan, rekan-rekan kerja dimanapun, tetangga, teman dekat, semua diberkati. Amin. Kalau kita mau menghargai panggilan Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Karena orang yang semacam ini tidak akan pernah menjadi egois, tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Puji Tuhan, dia senantiasa memandang kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Pembelaan Stefanus. Terus, Kata imam besar, ya, benarkah demikian? ya. Jawab Stefanus, Terus, hai saudara-saudara dan Hai. bapak-bapak, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Puji Tuhan, ini semua panggilan bukan tertuju hanya kepada satu golongan atau hanya kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada Yunani, gambaran dari bangsa kafir. Amin, saudaraku. amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak, saudara, kerabat, handai tolan, teman, tetangga, semua. Terus, Dengarkanlah, ya, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ya, ketika ia masih di Mesopotamia, Ya. sebelum ia menetap di Haran, sebelum menetap di Haran. Terus, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu Iya. dan dari sanak saudaramu, Iya. dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. iya, terus, Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, Iya. lalu menetap di Haran. Iya. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Iya. Di sini kita melihat dalam pembelaannya kepada orang banyak, bapak-bapak dan lain-lain sebagainya, Stefanus menceritakan tentang panggilan Abram. Stefanus menceritakan tentang panggilan Abram kepada orang banyak. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Pada ayat yang ketiga pertama di sini katakan, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada ayat 4, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tanah Kanaan, tempat kamu diam sekarang. Puji Tuhan. Saudaraku, kehidupan yang mau berpadanan dengan panggilan atau menghargai panggilan Tuhan, keluarlah dari negerimu. Jangan bertahan dengan zona kenyamananmu. Amin. Kalau zona kenyamananmu sebelum engkau dipanggil oleh Tuhan, hidup di dalam kehinaan oleh karena kejahatan, kenajisan, kebencian, dusta dan yang lain sebagainya, keluar dari situ. Amin. Atau mungkin karena engkau menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat yang lain, termasuk malas hanya memuaskan hawa nafsumu, tidur dan tidur saja, keluar dari situ. Itu orang yang mau menghargai panggilan. Keluar dari kemalasanmu, keluar dari keinginan dagingmu. Tinggalkan sesuatu yang tidak baik, yang memahitkan hati Tuhan. Kalau dahulu ke zona kenyamananmu adalah sesuatu engkau hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan dari kejahatan, kenajisan, keluar sekarang juga. Sesalilah itu sekarang juga dengan hati yang hancur. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keluar dari situ.
supaya betul-betul kita menjadi berkat bagi kaum dimanapun kita berada. Nah, inilah kesaksian Stefanus. Tapi orang Yahudi tersandung. Akhirnya mereka melempari Stefanus, merajami Stefanus sampai mati, yang dimotori oleh Rasul Paulus sendiri. Sebelum Rasul Paulus terpanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, perhatikanlah firman Tuhan sungguh-sungguh. Dewasa dan bijaksanalah menyikapi apa yang sudah kita terima dari surga. Ini peluang emas, manfaatkan. Tidak banyak dari antara kita dipanggil, ketika kita dipanggil sebagai orang bijaksana loh ya. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan. Sebagai seorang yang cendekiawan seperti Rasul Paulus. Seperti Saulus. Tidak banyak. Kita ini datang dari pedusunan, dari desa. Bahkan dari gunung-gunung. Bahkan orang yang hina. Sekarang hargai panggilan. Keluar dari zona kenyamanan. Dan sekarang belajar menetap di tanah Kanaan surgawi. Ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Dipanggil untuk berada di tanah Kanaan rohani. Beribadah dan melayani dan memikul salib di tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Belajar. Amin, saudaraku. Amin. Jangan bertahan dengan kekerasan hati lagi. Jangan bertahan. Sekarang kita dipanggil oleh Tuhan, sekarang menetap di tanah Kanaan rohani. Ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Sekarang berada dalam suasana kebangkitan. Kanaan rohani itulah suasana kebangkitan. Tandanya dipercaya ibadah dan pelayanan, dipercaya memikul salib. Tanggung jawab. Puji Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi kaum dimanapun kita berada. Kemudian Ibrani 11. Oh, boleh dulu Kisah Rasul 7 ayat yang kelima. Demikian firman Sebelum Tuhan. kita baca Ibrani, ya baca. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Ya, terus. Bahkan setapak tanah pun tidak. Ya, Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya ya. menjadi kepunyaannya Terus. dan kepunyaan keturunannya, Ya. walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai Puji anak. Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kepada kita, memberikan milik pusaka kepada kita. Itulah ibadah dan pelayanan ini adalah milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jangan jual milik pusakamu, apapun harganya pertahankan saja. Amin. Ibadah pelayanan ini adalah milik pusaka yang Tuhan percayakan. Inilah Kanaan rohani ya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Berkaitan dengan itu Ibrani 11 ayat 8-9. Karena iman Abraham Ya. taat ketika ia Puji dipanggil untuk Tuhan. berangkat ke negeri yang akan diterimanya Ya. menjadi milik pusakanya. Ya, puji Tuhan. Terus Lalu ia berangkat dengan tidak Ya. mengetahui tempat yang ia tuju. puji Tuhan. Singkatnya, Abraham taat terhadap panggilannya. Mari kita taat setia dengar-dengaran di dalam hal memikul salib di hadapan Tuhan. Amin. Taatlah terhadap panggilan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 9. Karena iman Ya, ia lalu diam. berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Taat setia dengar-dengaran. Puji Tuhan terhadap panggilan. Walaupun kita tidak tahu apa yang harus terjadi di depan. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Puji Tuhan. Ayat 9. Karena iman ia Ya. diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Ya. Dan ia di situ, ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, Ya. yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Puji Tuhan. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Puji Tuhan. Saudara, karena panggilan itu
Tuhan asingkan kita dari dunia ini. Amin. Kalau bukan karena panggilan, kita tidak mungkin diasingkan dari dunia ini. Tetapi karena panggilan, kita diasingkan dari dunia ini. Tidak baik perkataan, baik perbuatan, sikap, perilaku, segala sesuatu tidak menjadi sama dengan dunia ini. Tetapi karena panggilan itu kita diasingkan dari dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Itulah sebabnya tanda kita diasingkan dari dunia ini adalah kita tinggal di kemah. Kita tinggal di kemah, tinggal di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, di pelataran bait suci Allah, daripada beribu-ribu hari di tempat yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Inilah pengakuan sekaligus pengalaman daripada Daud. Puji Tuhan, yang juga menjadi kesaksian bagi kita sampai malam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tujuan dari panggilan adalah menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Puji Tuhan, jelas ini adalah kerajaan kekal yang tidak tergoyahkan lagi, tidak terbantahkan. Amin, saudaraku. Amin. Semua kerajaan dan pemerintahan di bumi ini akan berlalu. Tetapi, saudaraku, kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, itu adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang tak terbantahkan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 12 ayat 28. Itulah tujuan panggilan kita, ya saudaraku. Amin. 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 Puji Tuhan. Lalu kita lihat itu lebih jauh, Ibrani 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ya. Terus, marilah kita mengucap syukur Ya. dan beribadah kepada Allah Ya. menurut cara yang berkenan ayo, kepadanya. sekarang, karena kalau memang kita menanti-nantikan, saudaraku, kerajaan yang tak tergoncangkan itu, ayo buktikan dengan dua cara. Satu, mengucap syukur. Kegunaan mengucap syukur, tidak emosi, tidak jengkel hati, tidak marah-marah, saudaraku. Bahkan sebaliknya, tidak sombong, tidak angkuh, dalam keadaan susah dan senang, dalam diberkati dan dalam keadaan jauh dari berkat-berkat. Puji Tuhan. Kemudian juga bukti yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, bukan dengan cara-cara manusiawi. Amin, saudaraku. Amin. Dan itu kita kerjakan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, benci dosa, kejahatan, kenajisan, keangkuhan. Haleluya. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Galatia 3:8, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dibenarkan oleh karena iman. Ya. Dan kitab suci Ya. yang sebelumnya mengetahui Ya. bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi Iya, bangsa kafir terus. oleh karena iman. Iya, kita bangsa kafir dibenarkan oleh iman. Imannya Abraham. Terus? Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, bangsa kafir dibenarkan oleh iman Abraham. Amin. Amin. Lihat terus. Olehmu segala bangsa akan Iya. diberkati. Singkatnya, oleh Abraham segala bangsa diberkati. Amin. Oleh iman Abraham kita diselamatkan, dibenarkan dan diselamatkan. Singkatnya, oleh iman Abraham segala bangsa diberkati. Oleh Abraham segala bangsa diberkati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman
Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi baik bangsa Yahudi, baik bangsa kafir, kalau kita hidup dengan iman, kitalah yang diberkati. Amin. Jadi sudah sangat jelas, diberkatilah orang yang memberkati Abraham. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saudara, Ruth tentunya harus mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku, karena ternyata Naomi dalam ucapannya telah memberkati Boas yang sudah memberikan tuayan itu dari ladang kepada Ruth menantunya. Jadi berbahagialah seorang anak kalau ibunya diberkati Tuhan. Amin. Dengan pembukaan firman Tuhan. Amin. Doakan supaya Tuhan terus bukakan rahasia firman bagi kita semua. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi sudah terbukti diberkati orang yang memberkati. Naomi diberkati. Berbahagialah anak kalau apabila ibunya diberkati. Oleh iman Abraham, bangsa kafir diberkati. Singkatnya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.